Selamat siang Pak Alfian. Ya, sudah jam 2 ya. Kita mulai pelajaran kita pada hari ini. Kita ingin berdoa, kita ingin berdoa. Siapa yang tidak masuk hari ini? Edil ya. Melihat berkaitan dengan cerita pendek. Beberapa waktu yang lalu kita juga belajar tentang siapa yang diantara kalian yang pernah membuat ceramah atau membuat pidato? Ada yang pernah membuat? Jangan nunjuk. Enggak, pernah tidak kalian ya pernah membuat ya? Oke. Ada nggak yang pernah ceramah di depan orang banyak? Ada tidak? Belum pernah ya. Nah, padahal itu suatu sering terjadi, misalnya lomba-lomba 17-an atau yang lainnya, banyak ya lomba-lomba ya. Oke. Berkaitan dengan ceramah itu juga kita kaitkan dengan pelajaran kita pada hari ini, yaitu cerita pendek. Ingat ya cerita pendek? Apa itu cerita pendek? Ya, siapa namanya? Ya, siapa namanya? Oh, ya. Ya, apa? Cerita pendek itu apa? Paling sedikit 1.500 kata. Itu ada unsur pembangun cerita pendek. Cerita pendek itu ada unsur pembangunnya. Ada 2, yaitu apa? Unsur intrinsik. Ya. Hari ini kita belajar tentang cerpen. Manfaatnya itu adalah kalau misalnya di dalam cerpen itu kan imajinasi dari pengarang ya. Oh, aku membuat cerpen. Nah, belajar membuat cerpen nantinya kita hari ini adalah mengidentifikasi bagian-bagian unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen. Maka akan didapatkan, oh ini tokohnya siapa namanya, karakternya seperti apa. Karakter itu lebih kepada sifat-sifatnya, kemudian latarnya di mana atau tempat kejadiannya di mana, waktu kejadiannya di mana. Itu manfaat-manfaat yang bisa kita pelajari setelah mengidentifikasi cerpen. Ini kompetensi inti dan kompetensi dasar serta kriteria ketuntasan minimal. Kita belajar ini ya, menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pada buku kumpulan cerita pendek. Ini tujuan pembelajarannya. Setelah kita belajar nantinya dengan proses pembelajaran hari ini dengan model project based learning atau penyelesaian masalah, menyelesaikan sebuah masalah itu serta didik mampu, kita akan mengidentifikasi cerpen dengan memperhatikan unsur intrinsik cerpen dalam buku kumpulan cerita pendek yang dengan tepat, dan mengidentifikasi cerpen dengan memperhatikan unsur ekstrinsik cerpen dalam buku kumpulan cerita pendek dengan tepat, menganalisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik cerpen dalam buku kumpulan cerita pendek dengan baik. Sebelum kita melakukan pembelajaran, Bapak akan mengadakan tes terlebih dahulu kepada kalian. Akan bagi soalnya. Ada kerjakan apa kalian bisa mengerjakan dalam waktu 5 menit. Ya, ini Bapak akan melihat kemampuan kalian sebelum
kalian diberikan materi. Ya, silakan mengerjakan soal pretest. Bapak beri waktu 5 menit. Oke, Bapak akan membagi kalian menjadi kelompok-kelompok. Jadi 4. Itu silakan, berhitung mulai. Ayo. 1, 2, 1, 2. Oke, yang 1 dengan 1, 4 dengan 4 silakan bergabung. 4 kelompok saja. 1 dengan 1, 4 sampai dengan 4 terusnya. Ya, silakan. 1 di sini, 1 di sini, 2 di belakang itu, 3 di sini, 4 di belakang. Oke, silakan bergabung. 1 di sini. Oke, Bapak sudah membagikan LKPD-nya ya. Ini mekanismenya ya, mekanismenya kita hari ini adalah 5 dengan menggunakan pembelajaran berbasis masalah. Kita ada 5 langkah. Yang pertama orientasi, mengorganisasi, membimbing, mengembangkan, dan menganalisis, serta mengevaluasi bagian terakhirnya. Ini nanti akan berproses selama pembelajaran berlangsung. Silahkan kalian baca cerpen yang ada di belakang LKPD itu. Biar kalian menyelesaikan ya. Sekarang coba kalian apa yang kalian baca di bagian-bagian pembuka. Bagian pembuka tadi. Nah, di bagian akhir Ahmad pingsan ya. Terus kemudian membuatku tersungkur, dunia menjadi gelap seperti rata apapun hanya gelap dan dingin. Jadi setelah ditelepon Omnipul, di Ahmad langsung apa tadi? Pingsan ya, benar sekali. Satu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi ya. Masuk ke materinya. Oke. Sebelum kita mengerjakan unsur-unsur intrinsik. Nah, yang tadi kan ada unsur in dan unsur x. In itu adalah di dalam, sedangkan X berada di luar. Contoh X. Nah, jadi ada in, ada X. In itu berada di dalam dan X itu berada di luar. Yang pertama kita akan belajar yang ada namanya di dalam. Apa maksudnya unsur-unsur pembangun yang ada di dalam? Unsur-unsur yang ada di dalam cerita. Bisa kita temukan jawabannya di dalam cerita itu. Misalnya contoh tadi, di sini ada tema. Apa temanya tadi yang cerita si Ahmad tadi itu? Beda pajak lagi. Nah, itu judulnya. Temanya itu adalah perjuangan seorang anak untuk apa tadi? Iya, bersekolah. Pintar sekali. Siapa namanya tadi? Ali. Oke. Ya. Kemudian ini unsur-unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik itu biasanya ada 3 ya. Latar belakang, pengarang, keadaan sosial budaya, dan juga keadaan pada saat karya itu dibuat. Nah, yang nilai-nilai ini juga sering keluar. Apa nilai moralnya, apa nilai sosial, apa nilai budaya, apa nilai politik. Itu berkaitan dengan keadaan sosial budaya sekarang. Tapi di sini ada moral, ada sosial, ada budaya, nilai politik, nilai teknologi dan ini contoh menganalisis ya. Menganalisis unsur-unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Hal yang pertama dilakukan itu adalah membaca buku yang dianalisis secara teliti dan tuntas, mencari nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam buku, menghubungkan nilai-nilai kehidupan tersebut dengan perilaku sehari-hari, menyimpulkan hasil analisis. Oke. Sekarang kalian perhatikan LKPD-nya. Silakan dilihat LKPD-nya. Soal nomor 2. Tadi soal nomor 1 adalah kita membaca. Oke. Sekarang isilah pertanyaan yang ada dalam kolom berkaitan dengan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ya, silakan kalian berdiskusi. Nanti setelah diskusi satu kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan. Sudah dianalisis ya. Oke, sebelum kalian mengerjakan, apakah ada pertanyaan? Yang bagian penjelasan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang Bapak jabarkan tadi, yang Bapak jelaskan, apakah ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Tidak ada ya? Kalau tidak ada silakan kalian diskusi isi
tabel-tabel yang ada di dalam kolom-kolom di soal LKP-nya pertama. Apa? Keindahan, apa yang indah dalam cerita tersebut. Oke, kita sudah selesai ya berdiskusi. Sekarang saatnya adalah perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Satu ya. Satu aja, berdiri aja, nggak usah maju, berdiri aja di tempat mempresentasikan jawabannya, kemudian yang lain siap-siap mengomentari hasil dari kerjaan temannya ya. Dari pekerjaan temannya kita akan komentari. Ya. Apa saja unsur membangun cerita pendek tadi? Kan? Satu, tema. Oh, salah. Unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Oke, nomor 2. Apa itu unsur intrinsik tadi? Tema. Tadi asal. Amanah. Penokohan. Alur. Satu lagi. Sudut pandang. Ya, sudut pandang. Oke. Unsur ekstrinsik tadi ada 3. Apa saja tadi? Latar belakang pengarang. Apa lagi? Nilai-nilai masuk. Tadi apa lagi? Keadaan sosial. Langkah dalam menganalisis. Baca dulu. Itu intinya kan, makanya tadi Bapak bilang baca. Kalau bilangnya Nabi Muhammad itu ikro, bacalah. Baca dulu novelnya, baca dulu cerpennya. Kalau dalam hal ini kita adalah cerpennya. Kemudian baru mencari nilai-nilai yang ada di dalam buku tersebut. Bisa juga dicari juga dengan kehidupan perilaku sehari-harinya bagaimana. Bagian akhir baru menyimpulkan hasil analisis. Kita sudah melalui semuanya ya. Tadi membaca sudah, kemudian mencari nilai-nilai, kemudian menghubungkan nilai-nilai kehidupan dengan perilaku dalam tokoh sehari-hari bagaimana, dengan kita bagaimana, kemudian terakhir adalah menyimpulkan hasil analisis, membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan ada di dalam cerita. Silakan kalian secara mandiri mengerjakan soal terakhir ya, soal post-test mengenai materi yang Bapak dipelajari. Tampil aja. Silakan kerjakan, karena kalian tadi adalah pengetahuan sebelum kalian mendapatkan materi. Maka proses kali ini adalah setelah kalian mendapatkan materi. Apakah ada perbedaan setelah kalian mendapatkan materi ya? Unsur pembangun cerita pendek tadi ada berapa? 2. Apa saja? Oke, unsur intrinsik ada berapa? 6. 6 apa saja? Tema, amanah, alur, tokohan, sudut pandang, satu lagi? Latar, iya bagus sekali. 6. Kemudian unsur ekstrinsik ada 3 tadi, apa saja? Latar belakang pengarang, apa lagi? Kondisi sosial budaya pengarang. Kemudian yang ketiga, dari pembelajaran kita hari ini itu sudah semua ya, mulai dari unsurnya intrinsik dan unsur ekstrinsik. Jadi kita sudah melakukan pembelajaran kita pada hari ini sudah tuntas ya untuk unsur pembangun cerita pendek. Kemudian yang selanjutnya adalah silakan kalian baca ke depan. Besok pertemuan yang akan datang itu adalah membaca cerita pendek. Kemudian kalian banyak-banyak membaca cerita pendek. Nanti tugasnya adalah membuat cerita pendek versi kalian sendiri, ya kan? Bapak sudah memberikan contoh nih loh cerita pendek Bapak. Sekarang nanti ke depannya setelah pertemuan yang akan datang kita akan membuat cerita pendek versi kalian sendiri. Oke, silakan pimpin berdoa. Kita sama-sama berdoa dalam hati dimulai. Bapak kiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.